Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Kakanda Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Kanda Ariza Patria, anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI, Bang Sekjen, Bang Manimbang Karyadi, serta keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa yang saya cintai. Mempercakapkan Indonesia dan Islam memang satu hal yang tak akan pernah berhenti dalam rentang kita sebagai negara maupun bangsa. Kehadiran buku ini patut diapresiasi oleh sejumlah pihak yang masih berharap tentang masa depan Indonesia, terutama untuk satu respons yang belakangan muncul ada indikasi adanya arus yang mencoba membenturkan antara kepentingan-kepentingan agama di satu sisi dan kepentingan negara di sisi lain. Atau dalam konteks percakapan kita hari ini, membenturkan antara ide-ide keislaman di satu sisi dan ide keindonesiaan di sisi yang lain. Mungkin ini salah satu spirit mengapa kami mencoba menegaskan kembali bahwa antara keislaman dan keindonesiaan dua hal yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Para penulis buku ini sebenarnya berangkat pada satu persepsi yang sama tentang ide-ide Islam universal yang masuk ke dalam ruang waktu keindonesiaan. Terjadi sebuah dialog bagaimana ide-ide keislaman yang bersifat universal itu bisa berdialog, bisa bercakap, bisa saling memberi dan saling menerima dengan tradisi dan budaya yang ada dalam konteks Indonesia. Misalnya Prof. Alwi Shihab mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa sebenarnya Islam adalah satu agama yang mempunyai nafas inklusifistik dan jauh dari sikap-sikap eksklusi. Itu sebabnya ketika hari ini misalnya Islam coba dicitrakan sebagai satu agama yang sangat eksklusif dan menciptakan satu sekat-sekat yang begitu sangat kuat terkait dengan relasi antar agama, relasi antar budaya maupun antar sosial, maka Al-Quran sendiri sebagai sumber yang paling otentik dari Islam mencoba mengkritik bahwa Islam hadir justru memberi atau membawa pesan yang sangat inklusif. Demikian juga oleh Profesor Hamka dalam buku ini mencoba untuk mengenalkan kembali seperti yang diandaikan tadi oleh Bang Riza Patria bahwa Islam adalah satu rahmah bagi seluruh semesta dan dalam konteks Indonesiaan adalah rahmat bagi keindonesiaan. Itu sebabnya spirit Islam sebagai rahmatan lil alamin ini patut dibumikan dalam konteks Indonesiaan. Ada satu ungkapan yang menarik dari buku ini oleh Profesor Hamka. Beliau sebut Islam yang rahmah dan Islam yang ramah gitu. Ini kan menarik. Ada permainan semiotika yang mungkin perlu dieksplor lebih jauh dalam ruang-ruang publik kita, dalam wacana publik kita bahwa Islam itu ramah dan rahmah sekaligus. Ramah dan penuh dengan kasih sayang, ramah dan penuh dengan cinta, welas asih. Ini salah satu inti dari tulisan Prof. Hamka. Sementara yang menarik dari tokoh di luar Islam yaitu Profesor Franz Magnus Hussein, meskipun beliau seorang Katolik, seorang Romo, seorang filosof dari Sekolah Tinggi Filsafat Tidakara, tetapi saya kira kita sangat akrab dengan pikiran-pikiran beliau, bahkan tidak sedikit dari training-training HMI telah mengundang beliau jauh sebelumnya pada sekitar dekade tahun 70-an hingga hari ini, sehingga beliau termasuk tokoh yang sangat memahami dalam tanda petik bagaimana sebenarnya tradisi pemikiran yang tumbuh dan mekar dalam perspektif HMI dan KAHMI. Beliau mengatakan bahwa kita bersyukur bahwa mayoritas Islam Indonesia ini tidak bersifat egoistis. Apa yang pernah diandaikan oleh Bung Karno dalam satu kesempatan bahwa kita harus mencegah sikap egoisme beragama, yaitu claim of truth, klaim kebenaran dan claim of salvation, seolah-olah kita yang memiliki kebenaran dan keselamatan itu sejauh mungkin terhindari. Nah, menurut Romo Magnis bahwa kehadiran Islam di Indonesia meskipun mayoritas, dia tetap mempertahankan karakteristik yang sangat inklusif, dan yang kedua memberikan ruang yang sangat luar biasa terkait dengan agama-agama non-Islam. Karena itu beliau menyarankan bagaimana kami mencoba merumuskan satu spirit yang sejauh ini sudah sangat akrab dalam tradisi Katolik misalnya, yaitu 100% Indonesia dan 100% keagamaan. Jadi kalau dalam konteks Katolik 100% Indonesia, 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% Islam. Apa yang bisa kita tangkap dari spirit
pengandaian Prof. Suseno ini, beliau mengatakan seandainya kita sadar bahwa antara keindonesiaan dan keagamaan itu tidak boleh ada split. Jadi seorang warga bangsa dan warga umat itu tidak boleh ada split, tetapi dia merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan dan saling mengokohkan satu sama lain. Selanjutnya Profesor Komarudin Hidayat mencoba untuk mengkritisi bagaimana Islam mengalami distorsi. Bagaimana apa yang disebut hari ini sebagai the post-truth atau post-Islam atau post-agama itu menjadi sesuatu yang berseliweran dalam ruang-ruang percakapan publik kita. Karena itu kita mesti hati-hati untuk membedakan mana Islam dan mana post-Islam misalnya, mana agama dan mana post-agama. Ketika menjadi post, maka dia menjadi satu wilayah tafsir yang sangat liar dan itu sebabnya terjadi justru kontradiksi interminis. Wajah-wajah post-truth, wajah-wajah post-agama itu dalam konteks agamanya yang otentik. Nah, terkait dengan Islam di Indonesia, kata beliau, dan juga dilansir dalam buku ini oleh Prof. Magni Suseno, bahwa kita jangan terjebak pada isu radikalisme atas nama agama misalnya, atau radikalisme Islam secara ansih, tetapi kita harus juga mengapresiasi bahwa jauh lebih besar jumlah umat Islam yang bersifat inklusif, yang mempunyai spirit toleransi, kemudian dia mempunyai visi yang sangat modern dan sebagainya, itu jauh lebih besar ketimbang yang memilih cara berpikir Islam radikalis misalnya. Karena itu kita harus mengarahkan orientasi pikiran kita untuk mencoba merawat pikiran-pikiran yang inklusif dan penuh dengan nuansa kearifan, kerahmatan itu. Saya kira ini yang terpenting dari inti gagasan 5 penulis di samping kami, bahwa 4 penulis yang lain telah kami sampaikan tadi sepakat bahwa kita bersyukur sebagai satu bangsa, bahwa para pendiri bangsa menemukan satu apa yang diandaikan dalam perspektif filsafat semiotika, misalnya Roland Barthes, diandaikan sebagai mitos pengikat solidaritas. Apa itu? Itulah Pancasila, saudara. Jadi baik Prof. Sihab, Prof. Hamka, kemudian Prof. Suseno maupun Prof. Komarudin Hidayat setuju bahwa Pancasila ini adalah ruang perjumpaan kita. Bagaimana Pancasila direaktualisasi kembali, diberi nafas interpretasi sehingga dia kompatibel dengan masa depan, kemudian dia bisa berdialog dengan kondisi kekinian bangsa ini dibutuhkan satu dialog kreatif antara umat beragama yang diinspirasi oleh kitab-kitab suci masing-masing dengan Pancasila sebagai suatu teks yang diproduksi dan ditemukan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Nah, di titik inilah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami, sesama aktivis kami, bersama kami, kita patut merumuskan kembali bagaimana memosisikan Pancasila ini sebagai ruang perjumpaan publik di mana prasangka-prasangka teologis, prasangka-prasangka sosiologis, prasangka-prasangka etnonasionalisme dan sebagainya itu tersingkirkan, dan sungguh-sungguh kita jadikan ini apa yang diandaikan misalnya oleh Nurholis Majid, salah seorang senior kita, sebagai kalimatin sawa. Jadi dia menjadi titik perjumpaan, dia menjadi titik tumpu bersama dan bahkan titik harapan masa depan gitu. Karena itu ada hal yang menarik ketika misalnya secara spesifik kita akan mencoba melihat perjumpaan antara Islam dan keindonesiaan. Kami melihat bahwa ada 2 tokoh besar HMI yang juga belakangan kami yang mencoba untuk mendialogkan secara kreatif antara ide-ide keislaman dan keindonesiaan. Yang pertama adalah ayahanda kakanda Lafram Pane, dan yang kedua adalah Cak Nur atau Nurholis Majid. Ketika Lafram Pane mencoba untuk merumuskan secara real ide tentang keislaman dan keindonesiaan, tampaklah bahwa sebenarnya Lafram Pane mencoba untuk menciptakan satu proses dialektika dan sekaligus saling mengokohkan antara keislaman dan keindonesiaan, dan itu terpancar pada rumusan tujuan HMI yang pertama, yaitu menegakkan syariat Islam dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini ada 2 hal, ada 2 visi yang dibentangkan oleh Lafram Pane. Yang pertama visi tentang keislaman dan visi tentang keindonesiaan. Nah, inilah yang dalam pengertian kita bahwa sebenarnya dalam perspektif dan pengkajian permenungan para tokoh-tokoh HMI kami, menjadikan Indonesia dan keislaman itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dibedakan gitu. Jadi ibarat koin yang mempunyai 2 sisi, dia bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Inilah cara pandang Lafram Pane dalam mencoba mengkomunikasikan, mendialogkan antara Islam dan keindonesiaan. Yang kedua adalah Cak Nur. Cak Nur seperti yang sama-sama kita pahami, beliau melahirkan satu teori yang disebut-sebut sebagai grand teori Cak Nur, yaitu tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Ini sebenarnya diinspirasi oleh teori Max Weber tentang apa yang disebut dengan the Protestant Ethics. Ketika Weber mencoba untuk memberi respons bagaimana kaum Protestan khususnya di Eropa untuk menjangkau dan menaklukkan modernitas,
Beliau mengatakan kita harus bangun dengan satu sikap etik yang diinspirasi oleh kitab suci, Alkitab, yaitu Protestanisme, untuk mencoba menaklukkan kemodernan khususnya di Eropa. Nah, ini yang coba diterjemahkan Cak Nur dalam konteks keindonesiaan, bahwa keislaman dalam konteks kekuatan etik ini patut hadir dalam ruang-ruang kemanusiaan untuk merebut dan menaklukkan kemodernan. Nah, ini yang sangat luar biasa, dan kita tahu bahwa puncak daripada ide Islam kemodernan Indonesiaan itu, Cak Nur lantas mempopulerkan istilah Pancasila sebagai kalimatin sawa. Pancasila sebagai titik perjumpaan, Pancasila sebagai titik tumpu, dan juga Pancasila sebagai titik tuju bersama untuk meraih cita-cita nasional Indonesia. Nah, ini yang menarik. Pertanyaannya sekarang adalah, saya kira buku ini mencoba untuk menindaklanjuti apa dan bagaimana pikiran kami pasca Cak Nur, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Cak Nur mencoba meletakkan Pancasila sebagai kalimat insawa, adakah ruang yang memungkinkan bahwa ketika orang bicara tentang keindonesiaan, maka dia automatically adalah keislaman itu sendiri dalam konteks umat Islam. Demikian juga dalam konteks umat Katolik, misalnya ketika orang bicara tentang keindonesiaan pada umat Katolik, maka itu identik dan sekaligus berbicara tentang kekatolikan dan seterusnya. Apakah ini bisa menjadi satu persepsi bersama sehingga tidak lagi ada ruang yang memungkinkan suatu gerakan yang menabrakkan antara agama di satu sisi dan keindonesiaan di sisi yang lain. Yang terakhir saya kira adalah bahwa kita bersyukur bahwa Pancasila seperti yang katakan tadi, dan ini diungkap seluruh penulis dalam buku ini, sebagai suatu rahmah, dia sebagai satu berkah ya bagi bangsa ini, bahwa Pancasila bisa menjadi common platform, bisa menjadi kalimatun sawa, bisa menjadi lithakun goliza. Saya kira dalam studi-studi yang paling terkini bagaimana perjumpaan antara ide-ide keislaman dengan keindonesiaan, kita akan menemukan sejumlah istilah-istilah teknis dalam Al-Quran seperti yang telah saya kemukakan tadi, antara lain misalnya oleh Gus Dur, dan sampai hari ini juga dalam tradisi kawan-kawan kita di Nahdlatul Ulama mencoba meletakkan Pancasila sebagai mithakan galizah. Dia merupakan perjanjian luhur para pendiri bangsa. Nah, ini menarik saya kira. Oleh karena itu, dalam konteks hari ini, menurut hemat kami, bagaimana Pancasila bisa menjadi semacam etiko-spiritualitas bangsa ini. Saya terkenang satu teori yang dikenalkan oleh Arnold Toynbee, salah seorang historian yang mencoba mengenalkan apa yang disebut dengan teori radiasi peradaban. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya peradaban itu ibarat sebuah pancaran terluar atau radiasi terluar dari sebuah peradaban, dia sebut sebagai sains dan teknologi. Kemudian radiasi yang lebih dalam dari sains dia sebut sebagai etiko atau ethics dan morality. Sementara yang paling dalam dari sebuah peradaban, inti daripada sebuah peradaban, kata Toynbee, adalah spirituality. Nah, dalam konteks Indonesiaan, spirituality dan etika, morality bangsa ini adalah Pancasila. Di mana letaknya pentingnya etiko-spirituality satu bangsa, suatu negara? Kata Toynbee bahwa dalam kajian jatuh bangunnya sebuah negara, jatuh bangunnya sebuah kaum, terutama informasi-informasi yang historis, beliau mengatakan bahwa hampir semua bangsa-bangsa besar di dunia ini yang mengalami kejatuhan dan kebangkrutan itu bukan karena lemahnya sains dan teknologi, tetapi hampir semua negara maupun bangsa serta kaum yang mengalami kejatuhan itu justru karena rapuhnya bangunan etik dan spiritualitas bangsa itu. Nah, ini menarik. Ketika bangsa atau satu negara telah mengabaikan basis etika dan basis moralitasnya, maka pada saat itu dia bermain-main tentang nasib dan masa depan bangsa itu. Saya kira informasi sejarah maupun informasi kitab suci ya banyak memberikan pengetahuan kepada kita bahwa jatuh bangunnya sebuah bangsa itu karena kekeroposan etik dan spiritual. Kejatuhan bangsa Romawi misalnya, bangsa Parsia, kemudian kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya dalam kitab suci, ini mengandaikan bahwa kejatuhan mereka bukan karena lemahnya sains dan teknologi, tetapi justru karena rapuhnya sistem etik dan juga sistem spiritualitas bangsa ini. Nah, kita bersyukur bahwa Indonesia ini memiliki Pancasila yang oleh para pendiri bangsa itu bisa diandaikan sebagai bangunan etiko-spirituality bangsa ini. Karena itu, Bapak-Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, bahwa buku ini sebenarnya ingin menyampaikan satu hal, bahwa sudah saatnya kita mengokohkan kembali bahwa inti peradaban keindonesiaan kita ini adalah etiko-spiritual. Dan saya kira ini selaras dengan para imajinasi pendiri bangsa kita. Misalnya ketika kita menikmati lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ini memang satu pengandaian bahwa
yang kita harus bangun itu jangan hanya bersifat physically, yang bersifat material objektif, tapi juga ruang-ruang jiwa, ruang-ruang spirituality, atau dalam pengandaian Toynbee, ruang etiko-spiritualitas itu yang harus kita rawat. Jangan sampai kita berakselerasi dalam berlomba membangun ruang-ruang objektivitas kita, sains dan teknologi, tapi kita mengalami kekeroposan di bidang etika dan spiritualitas. Saya kira kita harus belajar dari apa yang dicontohkan Toynbee, dan yang paling kontemporer dan sangat dekat dengan kita adalah kejatuhan negara-negara ex Yugoslavia, dan juga yang paling mengenaskan adalah negara-negara ex Uni Soviet. Seperti kita ketahui bersama bagaimana Uni Soviet sebagai bangsa yang sangat luar biasa dari segi sains dan teknologi, dan dia juga diandaikan sebagai negara yang representasi Blok Timur ketika Blok Barat dan Blok Timur mengalami ketegangan yang sangat luar biasa di era 80-an. Itu adalah satu bangsa yang sangat canggih dari segi sains dan teknologi, mempunyai riset-riset yang sangat luar biasa, riset militer yang sangat luar biasa, dan seterusnya. Tetapi mengapa sejarah menjadi saksi bahwa Uni Soviet itu hanya ditakdirkan berusia tak kurang dari 96 tahun. Ini menjadi suatu penegasan bahwa apa yang telah diandaikan oleh Toynbee, bahwa jatuh bangunnya sebuah bangsa bukan ditentukan semata-mata oleh sains dan teknologi, tetapi kekeroposan bangunan etik dan spiritualnya ini terbukti pada Uni Soviet. Itu sebabnya menurut hemat kami bahwa keberadaan Pancasila sebagai filosofi Segronslah maupun Weltanschauung, apa yang diandaikan Bung Karno, ini menjadi sangat penting sekali karena dia bangunan etik dan juga spiritualis bangsa kita untuk pergerakan masa depan. Yang terakhir, saya kira tugas kita adalah bagaimana mengkontekstualisasi nilai-nilai Pancasila ini yang menjadi bangunan etiko-spirituality dari bangsa ini. Bagaimana kita mengonstruksi kembali tentang ide-ide ketuhanan, bagaimana mengeksplor kembali tentang ide-ide kemanusiaan, bagaimana kita mengeksplor kembali tentang ide-ide persatuan itu, dan ide-ide tentang demokrasi dan seterusnya, ini patut dikembangkan. Saya kira buku ini menjadi pemicu pentingnya kita mendialogkan kembali nilai yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa itu Pancasila dalam konteks keagamaan. Bagaimana perjumpaan antara Islam dan Pancasila, bagaimana antara Katolikisme dengan Pancasila, antara Hinduisme dengan Pancasila, antara Protestanisme atau Kristen dengan Pancasila, dan seterusnya. Ini menjadi kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga kita hadir untuk menciptakan satu tradisi bersama bahwa peradaban ini tidak cukup di backup oleh sains teknologi dan hal-hal yang bersifat material dan objektif. Yang terakhir, saya ingin mengutip pengandaian Bung Hatta, salah seorang proklamator yang sangat kita cintai. Beliau mengatakan, ketika orang menyebut kata Indonesia, maka paling sedikit ada dua hal yang lahir sebagai satu asosiasi. Yang pertama, Indonesia adalah sebuah negeri yang memiliki bentangan teritorial yang sangat luas, yang terbentang dari ufuk timur ke ufuk barat. Yang kedua, kata Hatta, ketika orang menyebut nama Indonesia, maka kita akan mengenal bahwa Indonesia adalah negeri yang mempunyai tingkat kepelbagaian, tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Ada dua pesan moral yang bisa ditangkap dari pengandaian Hatta ini. Yang pertama, bahwa siapapun yang akan mencoba mengelola Indonesia, ya, dimanapun kita, yang akan coba untuk mempersembahkan dirinya untuk mengelola Indonesia, maka dia dituntut mempunyai dua prasyarat moral. Prasyarat moral yang pertama, dia dituntut mempunyai wawasan yang luas, seluas bentangan teritorial Indonesia. Yang kedua, dia juga dituntut mempunyai kekayaan rohani tentang kemajemukan dan kepelbagaian. Itu sebabnya dalam satu kesempatan Cak Nur misalnya pernah mengatakan, hanya ide-ide, hanya gagasan, dan hanya pikiran yang selaras dan senafas dengan kepelbagaian dan kemajemukanlah yang bisa tumbuh subur di tanah air. Ketika suatu gagasan diproduksi, apakah itu gagasan ekonomi, gagasan politik, gagasan keagamaan sekalipun, ketika ia bertabrakan dengan karakteristik tabiat kemanusiaan kita tentang kemajemukan, maka pikiran-pikiran itu akan hadir untuk kemudian ditakdirkan gagal. Dan saya kira ini menjadi permenungan kita semua, dan mudah-mudahan buku ini bisa menjadi pemicu untuk studi-studi berikutnya. Terima kasih. Bahagia HMI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.